Saya di sini Taker Shalwanazova ingin menjelaskan tentang cara mencari uji validitas dan uji reliabilitas. Apa sih itu uji validitas? Dan uji validitas adalah uji untuk mengetahui tingkat ketetapan dan keakuratan suatu instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang akan diteliti. Dan uji reliabilitas itu adalah uji untuk mengetahui apakah suatu instrumen penelitian dapat menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya dalam mengukur variabel yang akan diteliti. Dan kuesioner yang akan dinyatakan valid dan reliable jika memenuhi persyaratan. Untuk uji validitas, jika ingin mengetahui valid atau tidaknya suatu instrumen dapat dilakukan dengan dua syarat. Syarat pertama yaitu dengan membandingkan nilai R hitungnya dengan R tabel. Dan syarat kedua dengan membandingkan nilai sig-nya lebih kecil daripada 0,5 maka akan disebut valid jika memenuhi persyaratannya. Dan untuk uji reliabilitas, suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai Colbert alpha dari instrumen tersebut adalah lebih besar daripada 0,60. Nah, sebelum memasuki uji ini, kita pasti sudah menemukan data untuk diuji, seperti data kuesioner yang telah diolah menjadi data tabulasi yang akan diimport ke SPSS seperti yang sudah ada di laptop saya. Dan untuk mencari uji validitas, di sini kita bisa memencet analyze, correlate, bivariate, dan kita masukkan X1 sampai dengan X10 dan jumlahnya. Nah, di sini kita akan klik OK. Nah, di sini sudah terlihat data validitas dari variabel X1.1. Dinyatakan valid karena nilai di sini, nilai signifikannya bisa kita lihat 0,00. Sedangkan untuk memenuhi kriteria validnya, itu harus lebih kecil dari 0,05. Nah, begitu syarat kedua untuk tabel bisa kita lihat di sini setiap variabel X1.1 sampai dengan X1.10 dinyatakan valid karena nilainya lebih besar daripada R-tabel. Dan R-tabel dari data kami itu sebesar 0,253 sekian. Nah, kalau sudah seperti ini, variabel X1 dinyatakan valid, kita akan lanjut ke variabel X2.1. Kita balik ke analyze, correlate, bivariate, dan di sini kita reset dulu, dan kita masukkan yang variabel selanjutnya. Kita pindahkan dan kita pencet OK. Dan di sini sudah terlihat dari variabel X2.1. Begitu pula di sini nilai signifikannya sama seperti yang di atas 0,00, dan untuk memenuhi kriteria kan harus lebih kecil daripada 0,05. Nah, di sini tuh sudah valid. Nah, untuk memenuhi R-tabel bisa dilihat dari variabel X2.1 sampai X2.10 dinyatakan valid juga karena nilainya lebih besar daripada R-tabel. Nah, selanjutnya kita akan ke variabel Y. Kita pencet analyze, correlate, bivariate, dan di sini kita reset dulu. Kita masukkan variabel Y1 sampai Y10-nya. Sampai dengan Y12. Nah, di sini pula signifikan dari variabel Y sama seperti yang di atas. Bisa dilihat 0,00 dan bisa dinyatakan valid. Dan untuk tabel bisa juga kita lihat dari Y1 sampai Y10 dinyatakan valid juga karena nilainya lebih besar daripada tabel yang kami punya senilai 0,2 sekian. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Kita akan pencet analyze, scale, reliability analyze, dan di sini kita masukkan variabel X1 sampai dengan X1.10-nya, jumlahnya tidak usah. Dan kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat
uji reliabilitasnya nilai Kornberg alpha-nya lebih besar daripada 0,60. Berarti dinyatakan ini bisa dibilang valid. Dan selanjutnya kita ke variabel x2.1. Kita reset dulu dan kita masukkan x2.1, tapi jumlahnya tidak usah. Steve. Kita pencet. Oke. Dan untuk variabel x2 di sini bisa kita lihat nilai Kornberg alpha-nya 0,909. Nah, berarti di sini bisa dibilang variabel karena Kornberg alpha-nya lebih besar daripada 0,60. Dan selanjutnya kita masuk ke variabel terakhir. Y. Di sini. Nah, di sini bisa kita lihat uji reliabilitas dari variabel Y. Kornberg alpha-nya bisa kita lihat sekitar 0,943. Berarti untuk variabel Y bisa dinyatakan valid juga karena nilai Kornberg alpha-nya lebih besar daripada 0,60. Sekian dari saya penjelasan tentang uji validitas dan reliabilitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan uji normalitas. Pertama, kita import dulu data kuesioner yang sudah ada. Ini sudah dipindahin ya dari Excel. Langsung aja kita tunggu. Di sini saya akan menjelaskan uji normalitas. Nah, sekarang kalau misal mau uji normalitas, kita harus analyze, terus regression. Kita pilih yang linear. Setelah itu, X-nya, X total ini, kita pindahin ke independen. Setelah itu, Y-nya kita masukin ke dependent. Yang ini kita keluarin karena dia nggak masuk. Setelah itu statistiknya ini kita centang semua. Setelah itu pots-nya yang asterisk ini kita pindahin ke Y. Setelah itu zip rate-nya kita ke S. Yang ini kolom 2-nya kita centang semua. Terus di sini kita unstandardize-nya aja. Setelah itu continue. Oke. Kita tunggu dulu output-nya muncul. Kita tunggu dulu. Nah, ini adalah output data yang akan kita pakai. Uji normalitas. Uji normalitas dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05. Begitu juga sebaliknya. Tingkat sin lebih kecil dari 0,05. Berarti tidak normal. Setelah itu kita bisa lihat dari histogram plot sama sampel kolomograph
Smirnov. Nah, ini tingkat sin-nya, tingkat sin lebih besar dari 0,05. Nah, ini kita lihat dulu histogramnya nih. Kalau bentuknya kayak gini, seperti gunung gini, berarti ini normal ya. Terus ini juga yang p-plotnya, kalau garisnya ini dilingkari sama yang bulat-bulat ini berarti normal. Di sini juga tulisannya normal. Terus juga kalau misal ini yang bulat-bulat ini menyebar berarti juga normal. Terus kita ke sampel kolomograf Smirnov-nya, analyze non-parametric test. Kita pilih yang one sample QS. Setelah itu kita masukin yang unstandardized-nya aja. Di exactnya kita pilih yang Monte Carlo. Setelah itu kita continue. Oke, kita masukin. Nah, sini ada kan nih hasilnya. Kan tadi sampel kolomograf Smirnov itu tingkat sin-nya kalau lebih besar dari 0,05 kan. Nah, jadi kita lihat dari yang tabel ini, itu kan apa namanya? Ini, ambil yang ini nih, yang 200 ini. Terus habis kayak gitu, kita tulis. Jadi, nol koma 200 lebih besar dari 0,05. Artinya data berdistribusi normal. Nah, setelah itu kita ke uji multikolenialitas. Nah, kalau uji multikolenialitas itu kita ambilnya dari yang ini, koefisiennya. Nah, ini kita bikin catatannya di sini. Kita tulis uji multikolenialitas. Ini kita lihat dari yang VIF-nya, IF atau variance inflation factor. Jika VIF-nya di bawah atau lebih kecil dari 10 dan tolerance lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Interpretasinya kayak gini. Ini kan yang VIF-nya nilainya 1737. Ini kan lebih kecil dari 10 kan. Terus yang toleransinya kan 0,576, berarti kan lebih besar dari 0,1. Nah, kita bikin diketahui bahwa nilai F dari variabel X1 dan variabel X2 adalah 1, 7,
37 lebih besar, lebih kecil dari 10. Terus, dan nilai tolerance value 0,576 lebih besar dari 0,1, maka data tersebut tidak terjadi multicollinear. Saya di sini akan melakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas itu ada dua metode. Yang pertama metode Scepter dan yang kedua metode Glatzer. Pertama-tama kita langsung mulai saja ke analyze, regression, linear. Di sini kita pindahkan X1 ke independen, X2 ke independen, dan variabel Y ke dependen. Lalu statistiknya kita centang semuanya, new, lalu plots kita pilih yang Zeresit ke Y dan Z ke X. Terus continue, yang ke save, centang yang unstandardized, yang residuals ya. Lalu continue, chat OK. Tunggu. Oke, baik. Di sini kan sudah muncul ya scatter plotnya, scatter plot ini. Di sini kita bisa menyimpulkan uji heteroskedastisitasnya. Titik-titik ini jika tidak membentuk suatu pola atau tidak berdempetan, itu tandanya berarti data tersebut tidak terkena heteroskedastisitas. Jadi titik-titik ini tuh harus menyebar dan tidak boleh berdempetan dan tidak boleh juga membentuk suatu pola seperti itu. Ya kita bisa lihat di sini. Ya kelihatannya menyebar ya, sepertinya menyebar. Kelihatannya sih menyebar. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya data tersebut tidak terkena heteroskedastisitas seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan heteroskedastisitas dengan metode Glatzer. Nama saya Alfian Alfasari. Saya di sini akan melakukan uji heteroskedastisitas ya. Nanti saya akan tampilkan datanya di ini kan. Di sini kita akan langsung saja ke caranya. Pertama kita ini chat analyze, terus regression, linear. Ya, baik. Di sini sudah muncul ya. Ada dependent dan independent. Kita pindahkan X1 dan X2 ke independent. Lalu yang Y kita pindahkan ke dependent. Setelah itu kita pencet save. Kita centang ini unstandardized ya, supaya kita bisa ini. Yang ini ya, residual unstandardized. Chat continue, lalu oke. Oke, baik, sudah muncul outputnya seperti ini. Kita ini saja, kita abaikan saja. Kita lanjut ke selanjutnya. Oh iya, di sini akan menambah satu tabel ya, yaitu res underscore 1. Nanti saya akan tampilkan. Kita lanjut ke next, ganti ke transform, terus compute variable. Sini sudah muncul ya. Di sini kita ketik target variabelnya, kita ketik ABS score res. Baik. Lalu vocation groupnya kita pilih arithmetic. Dan di sini kita pencet ABS, kliknya 2 kali. Oke. Jika sudah
Ya sudah muncul seperti ini numeric expression. Kita pilih paling bawah di sini unstandardized. Oke. Jika sudah, kita pencet OK. Nah, baik, sudah muncul ya seperti ini tulisan compute apps res underscore abs. Oke ya. Execute sudah ada di sini execute-nya. Kita next step kita pencet analyze, lalu ke regression, linear. Ya, ini dependennya kita ganti. X1, X2-nya independennya tidak usah diganti. Kita ganti dengan ABS res. Kita pindahkan ke dependent. Jika sudah, kita cek. Jika sudah, pencet OK. Oke, baik. Sudah muncul lah seperti ini. Kita akan mendeskripsikan heteroskedastisitas dengan ini uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gleiser. Ya. Di sini kita bisa melihat nilai signifikannya X1 0,1 0,151 dan X2-nya adalah 0,461. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gleiser ini, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05, yaitu seperti yang saya bilang tadi, X1 adalah 0,151. Itu berarti dia lebih dari 0,05, sorry. Dan X2-nya juga di sini pada variabel di sini signifikan nilai X2-nya 0,461, ya berarti itu adalah lebih dari 0,05. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga data ini memenuhi salah satu asumsi klasik regresi dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Itu ya. Ini kita mengecek, kita membuat uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser, dengan metode Gleiser seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Mutia Zara dengan NIM 64241614. Kali ini saya akan menjelaskan dan memberi tutorial tentang uji T dan uji F. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu uji T dan apa itu uji F. Uji T adalah uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas atau variabel independen secara individu terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Nah, uji ini untuk melihat apakah satu variabel spesifik benar-benar berdampak nyata pada hasil akhir. Lalu untuk uji F adalah uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Nah, uji ini digunakan untuk melihat apakah model penelitian yang kita gunakan ini secara keseluruhan layak untuk digunakan. Oke, setelah teman-teman udah dengerin apa itu penjelasan tentang uji T dan uji F, aku akan fokus atau geser dikit ke tutorial uji T dan uji F. Oke, di sini teman-teman kalau sudah punya data tabulasi di Excel, misalnya teman-teman udah membuat kuesioner, lalu kuesioner sudah mendapatkan hasil akhirnya, masukin ke Excel ya, jangan lupa teman-teman, lalu dijadiin data tabulasi, terus disimpan, dan jangan lupa untuk kita masukkan atau kita import datanya ke SPSS. Caranya gampang banget, kalian tinggal pencet file, lalu import data, lalu nanti tinggal pilih yang Excel. Nanti teman-teman tinggal pilih file teman-teman tuh tadi simpan di mana kayak gitu, atau nama file teman-teman tuh apa gitu. Oke, ini punya aku udah aku masukin ya di SPSS ini. Sekarang kita fokus ke tutorialnya. Oke, pertama caranya gampang banget untuk uji T dan uji F ini. Teman-teman tinggal langsung aja analyze, pencet analyze, terus regression, linear, lalu kita masukin ini, kita reset aja ya karena sebelumnya aku sudah melakukan. Nah, di sini kita reset. Setelah kita reset, kita langsung masukin aja dependennya itu Y,
dan independennya itu X1 dan juga X2. Oke, setelah itu kita langsung oke aja. Nah, di sini terdapat banyak tabel ya, teman-teman. Nah, untuk uji F dan uji T, itu kita fokus pada tabel ANOVA dan tabel koefisien aja. Karena kita cuma mau ambil nilai F dan nilai T-nya di tabel tersebut. Nah, untuk uji F ada di tabel ANOVA. Teman-teman bisa lihat ada tulisan F dan signifikannya ya. Untuk F hitungnya itu sebesar 83,559 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000, di mana nilai T hitungnya ternyata lebih besar daripada T-table dan nilai signifikannya juga lebih kecil daripada nilai signifikan yang kita gunakan itu 0,05. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh pada variabel bebas atau variabel independen yaitu variabel X1 dan X2 secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu variabel Y ini. Oke, kita langsung ke uji T. Nah, uji T kita lihat di tabel koefisien. Nah, di sini ada tulisannya ya, T dan signifikan. Kita fokus ke variabelnya aja di sini. Nah, pada variabel X1 ternyata hasil T hitungnya sebesar 0,170 dengan nilai signifikansi sebesar 0,866. Nah, di sini tuh sudah terlihat ya bahwa nilai T-nya justru lebih kecil daripada T-table. Jadi T hitungnya lebih kecil daripada T-table dan nilai signifikannya justru lebih besar daripada signifikan 0,05. Karena syarat untuk lolos atau syarat untuk lolos uji F dan uji T itu adalah di mana nilai T hitungnya justru harus lebih besar daripada T-table dan nilai signifikannya itu harus lebih kecil daripada 0,05. Di sini untuk variabel X1 ternyata nggak lolos uji T. Jadi bisa kita simpulkan bahwa X1 ini tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Kita lanjut di variabel X2 ya. Pada variabel X2 ini hasil T hitungnya ternyata sebesar 9,696. Nilai signifikannya 0,000. Nah, ini baru ada pengaruh ya. Karena kenapa? Karena T hitungnya lebih besar daripada T-table dan nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka untuk X2 bisa kita simpulkan bahwa X2 ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Seperti itu, teman-teman. Kurang lebihnya sampai sini aja. Semoga video yang aku sampaikan bisa dimengerti dan lanjut ke penjelasan tentang tutorial determinasi oleh temanku yang yaitu Melisa. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Melisa Mutiara Putri, NIM saya 6424258. Nah, kali ini saya akan menguji koefisiensi determinasi parsial dan simultan. Nah, pertama-tama saya akan menguji determinasi parsial terlebih dahulu. Langsung saja kita ke Analyze, Regression, Linear. Nah, di sini data dependennya kita masukkan total Y dan independennya ini kita masukkan total X1. Seharusnya. Nah, karena kita memakai data parsial yang dimana kita harus mengujinya satu persatu, jadi kita masukkan data X1 terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Bisa kita lihat di table model summer ini, kita lihat di R-square-nya, nilainya sebesar 0,334. Ini menunjukkan bahwa variabel X1 ini berkontribusi sebesar 33,4% dalam menjalankan variabel Y. Pada tabel koefisiensi ini bisa kita lihat di sini nilai signya sebesar 0,00 dan nilai T-nya sebesar 5,151. Nah, kita lanjut ke X2-nya. Caranya sama ya, seperti tadi regression, linear. Nah, yang S1-nya kita pindahkan, kita keluarkan dan kita masukkan total X2-nya. Nah, kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat lagi hasilnya. Nah, kita
Lagi-lagi kita lihat di tabel model summer-nya ini, kita lihat di R square-nya nilainya sebesar 0,763, yang dimana kemampuan variabel X2 ini dalam menjalankan variabel Y adalah sebesar 76,3%. Model regresi ini juga sangat layak atau fit untuk ditentukan di nilai F. Nah, bisa kita lihat di nilai F ini pada tabel ANOVA, ini di nilai F ini sebesar 170,208, dan kita bisa lihat nilai signya ini sebesar 0,00. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun kedua variabel tersebut sama-sama signifikan terhadap Y, namun X2 ini jauh lebih signifikan dalam pengaruh nilai terhadap Y. Jadi nilai X2 ini sebesar 76,3% dan nilai X2-nya ini sebesar nilai X1-nya ini sebesar 33,4%. Baik, selanjutnya kita ke uji koefisiensi determinasi simultan. Caranya sama seperti uji parsial, kita ke analyze, kita ke regression, linear. Yang membedakan hanya independennya saja, karena kalau simultan ini kita bisa memasukkan kedua variabel tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya, yang dimana tabel model summer ini R square-nya nilainya sebesar 0,763. Hal ini mengidentifikasikan bahwa secara bersama-sama variabel X1 dan X2 mampu menjalankan perubahan atau variasi pada variabel Y. Nah, kedua hubungan ini diperkuat oleh tabel ANOVA. Ini bisa kita lihat nilai signya sebesar 0,00, yang dimana nilai ini sangat mutlak, dan bisa kita lihat nilai F-nya ini sebesar 83,559. Karena nilai signifikannya jauh di bawah 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa kombinasi variabel X1 dan X2-nya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Model ini bisa dinilai sangat layak. Kesimpulannya, meskipun pada uji parsial sebelumnya terdapat perbedaan kekuatan variabel, namun secara simultan atau secara bersama-sama kontribusi ini sangat kuat hingga mencapai 76,3% terhadap variabel Y. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.